bukan amandemennya keliru, lu bilang kan? Iya. Oke, supaya dia nggak keliru gimana caranya? Ya kembali dulu ke yang asli. Yang asli yang mana? Ya sebelum diamandemen. Yang mana? Naskah yang mana? Yang sebelum diamandemen. Kan jadi narasinya gini loh. Yang sebelum amandemen, istilah orde barunya adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Berdasarkan sidang MPR sekian kembali ke Undang-Undang 45 kan. Ya. Itu yang dipakai sebagai Undang-Undang Dasar asli. Baru nanti amandemen versi orang Indonesia sendiri. Karena amandemen 2002 itu titipan asing. Bukan masalah gue gak mau masalah titipan asing. Negara kita juga memang karena dibentuk dari memang kalau nggak ada penjajahan Belanda segala macam, tidak bersatu juga, udahlah masalah titipan itu. Tapi maksud gue adalah berarti ada bab penjelasan juga ada kan, nggak dihapus. Iya. Nah baru nanti kita rumuskan lagi. Amandemen yang bener. Yang bener gimana? Lampiran kan? Ya itu. Apa? Ya. Adendum. Adendum. Nah, adendum yang pertama apa yang lu masukin supaya ideal? Ya, kita pikirkan. Lu jangan kita pikirkan, lu bilang kan itu nggak ideal. Nanti kan. Ini saudara-saudara sekalian, kenapa saya nggak ambil mukanya sini? Karena dia lagi nggak pakai baju tuh. Dia menunjukkan bahwa rusuknya memang berisi dan dia memang ini. Makanya saya ini ya. Jadi memang pertarungan kita ini luar biasa. Jadi ya intinya dasarnya karena gue nggak percaya dengan amandemen 2002 itu. Oke, ya, gue juga nggak percaya. Oke lah. Kita kembali ke undang-undangnya. Barulah kita nanti merumuskan. Oke, tunggu. Berdasarkan misalnya ya, sebagai contoh, Amerika itu sudah mengamandemen sampai 22 kali atau 40 lah. Udahlah, gue lebih hafal sama lu. Ya. Sejarah Amerika itu bukan orang Amerika yang bentuk. Nah, tulisan terbaik tentang Amerika itu justru orang Prancis, bos. Udahlah, apa? Ya, jadi Gini. Sudah amandemen puluhan kali lah katakan gitu ya. Oke, gue ngerti. Nah, satu yang gue tanyakan sama lo. Berarti lo setuju dengan Undang-Undang Dasar lama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar yang asli itu, ada satu pasal terkait dengan masa jabatan presiden. Jadi tidak tak terbatas. Artinya lo setuju bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih oleh MPR bisa berkali-kali, bisa 7 kali, bisa 8 kali sama. Berarti lu setuju? Bukan. Oh, itu ada dalam naskah asli dan lu mau kembali ke sana? Nanti dulu. Oh, bukan nanti dulu ya, coba. Kan nih, gue lu katanya orang demokratis apa? Prinsipnya gue setuju dengan amandemen. Oke. Tetapi bukan amandemen yang 2002 yang keliru. Iya benar itu gue setuju. Oleh karena itu, caranya, strateginya kan ini masalah taktis nih. Bukan masalah taktis lagi. Gue sekarang bicara masalah naskah yang lu pertahankan sebelum amandemen. Bukan. Jadi kembali dulu, kan nggak mungkin. Ya kembali ke naskah asli. Karena kita nggak setuju dengan yang keliru ini. Oke. Maka kan mesti kembali. Ya. Nah setelah kembali, baru kita amandemen lagi yang versi yang memang bukan titipan gitu loh. Misalnya ini titipan semua pokoknya yang gua mau mau titipan dari Jawa mau titipan. Bukan tunggu. Gua mau bicara tentang yang naskah asli yang lu bilang tuh. Di dalam naskah itu dikatakan bahwa kekuatan presiden tidak tak terbatas. Namanya jadi gini loh. Kenapa itu ada pasal tambahan? Berarti itu ini sudah didesain, Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya udah didesain bahwa nanti akan istilahnya adaptif terhadap perkembangan zaman, apa segala macam. Ya, oke. Nah, yang lu pasal tambahan yang lu mau masukkan yang mana? Yang pertama. Misalnya ya azan ya, tapi nggak apa-apa lah. Pembatasan presiden. Kalau pembatasan presiden itu yang lu sebut dengan titipan itu. Kan udah dilakukan dalam amandemen pertama. Nah, itu yang lu bilang titipan dari asing. Bukan. Lakukan gimana? Tidak semua titipan asing dong. Ya, jadi jadi gini loh. Jangan kita
karena kita nggak suka dengan asing, ya, lalu Lu terbalik-balik gimana, Pak? nanti dulu. Berarti kekuasaan presiden. Nanti dulu. Enggak, yang dibatasi ini enggak gua. Bukan, sebentar dulu. Aku belum bicara yang aku mau sampaikan. Jadi gini loh, kan tidak semua yang asing itu salah toh. Oh, kalau misalnya agama Islam itu dari asing. Udah cerita kemana-mana udah jauh banget itu. Nama Indonesia juga asing, gua udah tahu. Iya. Ya, tapi maksud gua yang lu mau pertahankan yang mana? Dari yang naskah asli. Yang lu mau ubah yang mana? Kan gini bro. Kan nggak dirubah tuh. Amandemen itu tidak berubah. Oke, yang oke. Itu tetap. Yang lu adendum yang mana? Tambahan kan? Apa tenang yang mana? Ya, misalnya itu tadi, misalnya jabatan periode batasi atau menjadi 8 tahun tapi 1 periode, misalnya kayak gitu-gitulah. Oke, setuju. Oke lah. Nah, terus otomatis kan kita setuju loh, misalnya yang pasal 33 itu loh ya, tentang ekonomi apa ya. sosialis, kalau kita ini Pasar sosial. Pasar sosial. Ya. Nah, tapi untuk sampai menjadi operasional, maka perlu ada tambahan nih, misalnya. Apa? Ya, misalnya selama ini kita selalu bicara operasi soko guru gitu kan, tetapi tidak pernah terwujud. Nah, kita rumuskan bagaimana koperasi yang ala Indonesia tuh gimana gitu. Karena seliberal-liberalnya Jepang, sampai sekarang koperasi bagus tuh, gitu loh. Lain lagi. Di Jepang itu. Jepang tuh melakukan restorasi Meiji. Enggak, maksud gua apa yang dinamakan ekonomi koperasi itu di Jepang ada juga. Nah, tunggu dulu, lu bicara Jepang beda lagi, Bos. Gua Iya, belajar di apa. Nah, Jepang itu melakukan restorasi. Iya, gua tahu itu. Tunggu. Enggak tahu loh. Gua yang tahu restorasi Meiji itu adalah mengubah struktur sosial masyarakat. Sebelumnya adalah negara militer, maka dia membubarkan yang namanya kaum samurai. Sebelumnya kaum samurai ini sangat berkuasa karena ada daimyo. Daimyo itu tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah punya yang namanya samurai. Kaum samurai, tentara sipil ya kan. Nah, ini kekuasaan kaisar itu sangat terbatas. Nah, sama restorasi Meiji itu diputus. Jadi tuan-tuan tanah nggak boleh lagi kaum punya samurai. Lalu istri dan anak-anaknya tuan-tuan tanah ini, daimyo ini, ditaruh di ibu kota negara. Sebab apa? Kalau terjadi pemberontakan oleh daimyo ini, maka anak istrinya dibunuh. Lu lihatlah film The Last Samurai. Nah, tunggu singkat cerita, akibat restorasi Meiji ini, Jepang kemudian menjadi negara modern. Kenapa? Karena yang Perdana Menteri kayak Nah, bukan itu. Karena perubahan itu akhirnya dia mengedepankan 3 kelompok. 1 adalah petani, 2 adalah nelayan, 3 adalah pedagang sebagai ujung tombak. Makanya sistem pertanian Jepang, kalau lo di Jepang, kalau makin lo masuk ke desa, makin bagus. Yang kedua adalah nelayan Jepang itu menguasai Pasifik semua. Nah, yang ketiga, pedagang Jepang tuh ada di seluruh pantai Asia dan sekaligus mereka jadi mata-mata. Makanya ketika Jepang masuk ke Indonesia, nah itu pedagang-pedagang dia ini yang kemudian memberi pintu masuk. Jadi 3 klaster itu. Iya. Tapi militernya dibatasi. Itu restorasi Meiji. Nah, bukan masalah koperasi. Nggak ada kan di Jepang tuh yang besar itu apa? Matsushita, Toyota. Itu bukan sistem koperasi, Bos. Sistem koperasi itu adanya di negara-negara Skandinavia.
Bukan. Pasar sosial. Bukan berarti sokong guru utama di koperasi, enggak. Di Jepang itu, makanya kan gue bilang, seliberal-liberalnya Jepang, sekapitalis-kapitalisnya Jepang, tadi Mas Usi segala macam. Ternyata, gue ada sekitar 8 tahun yang lalu lah. Ternyata setelah gue telusuri, di sana itu ada bro sistem koperasi itu, dan itu bagus gitu loh. Artinya tidak mematikan. Jadi koperasi ini sistem koperasi ini tidak dimatikan oleh yang ada sistem koperasi itu kan yang pelajari kan Hatta itu belajarnya di Belanda bos. Kok ada di Jepang gua nggak ngerti. Koperasi yang mana? Ya adanya yang mana? Contohnya apa? Ya gua nggak pokoknya ada lah. Nggak ada. Itu salah berarti. Ya kita adain. Anda jangan wadain. Lu gimana sih lu berhadapan dengan seorang sejarawan. Nah, sejarah itu sesuatu yang hidup bro, tidak betul. Living history gue betul. Iya, hidup ya, maka kita harus ciptakan sejarah. Ya nggak ada loh, orang Jepang marah apa lu nanti semua orang marah sama lu. Sejenis. Lu nggak lihat yang perdebatan di Israel sekarang? Apakah Nabi Daud itu ada atau palsu? Nah, apakah Musa itu di apa namanya di Israel ada sejenis koperasi ada tumbuh, gitu loh. Apalah, lu punya pindah buku di Israel pun. Yang gue mau ceritakan, lu baca tuh National Geographic sekarang pertarungan di Israel itu oleh para arkeolog segala macam. Mereka mempertanyakan isi Alkitab segala macam. Lalu mereka sebagian mengatakan bahwa yang namanya Nabi Musa dan Nabi Daud itu mitos, nggak ada. Betul. Tapi tunggu, bukan. Tapi lebih dari itu bro. Bukan, tapi sebagian arkeolog. Tunggu dulu, gue menjelaskan pertarungan di Israel. Lihat di Google. Apa? Ternyata bukan hanya semata-mata Nyi Roro Kidul atau Nabi Musa ada atau tidak ada. Sekarang ini di Indonesia anak muda Tuhan pun dipertanyakan. Nah, sebenarnya ada atau enggak? Masalah gitu. Tuhan dipertanyakan itu udah sejak dulu. Bukan. Yang meragukan. Hah? Apakah Tuhan itu cuma mitos? Kayaknya sih iya mitos. Ya, itu kan masalahnya aja bos. Iya, enggak artinya. Itu kan pertanyaan filsafat itu kan Nietzsche. Lu tahu kan? Iya. Nietzsche gimana cara berpikirnya Nietzsche? Lah, semua itu bro. Ya semua. Enggak gini. Gue mau tanya. Nih, gini. Makanya lu harus belajar filsafat. Lu nggak lulus nih. Tommy Evawi marah sama lu nih, sama Doni Gahral nih. Lu berteman sama Rocky Gerung sih. Dia kan nggak tahu filsafat. Loh, Tommy Evawi itu anak buah gua. Ya, benar kan dalam hal lain. Gini loh. Lu gue sampaikan sama lu ya, Bawang. Gue ngomong di sini. Tommy Evawi. Lu ngomong. Lu kan berteman sama Rocky Gerung. Dia nggak tahu filsafat bos. Justru itu. Rocky Gerung, Tommy Evawi itu berfilsafat Barat. Ya, kalau gua sebagai orang Nusantara udah pasti ahli filsafat. Salah besar lo. Gitu Tommy loh. Evawi itu memberi gua nilai A untuk feminisme, bukan karena bukan ketika yang gua tulis di sana di dalam makalah gua, paper gua, bukan filsafat Barat. Tapi filsafat Timur. Di sana gue jelaskan konsep. Justru itu. Jadi Tunggu, lu bilang dia filsafat Barat. Kalau dia filsafat Barat, Mas Tommy Evawi, dia nggak mungkin ngasih gue nilai A. Gue bercerita justru tentang. itu, gue mendukung pernyataan itu. Jadi gini loh, Tommy Evawi itu dia gagap terhadap filsafat Timur atau khususnya Indonesia. Nah, Salah lagi lo. Nanti dulu, karena dia gagap, ya, supaya tidak menimbulkan perdebatan. Situ ente dikasih nilai bagus gitu. untuk menghentikan perdebatan. Aduh, gitu, gue tahu akal bulusnya Tommy Evawi, gue tahu. gue sama istrinya gue kenal baik. Nih secara filsafat nih. Secara filsafat di Tommy Evawi nih, ya kan? Dia bikin sorot tuh, dia bikin sorot. Waktu dia dia bosan juga bro berfilsafat ya kan? Gue nggak ngomongin orang. Nanti dia bosan berfilsafat, akhirnya apa? Dia berusaha untuk jadi pelukis. Nanti dulu. Gue nggak mau cerita tentang Mas Tommy ya. Jadi ketika gue tutup nih. Ketika dia melukis ketelanjangan,
Kan dulu Ya masalahnya begini-gini, lu adalah seorang pelukis sampai sekarang nggak ada lukisan lu. Masih mending kamu Yawi, ada terus lukisannya, lu nggak ada lukisan lu. itu lain lagi. Lu sendiri kan dia bukan lain lagi. Enggak jadi Lu gini. profesi lu apa? Kalau profesi lu cuma ngenyek orang, ya nggak ada apa-apa. Nah. Orang lu mau lukis, Kembali ke Tom Yahud. Akhirnya nggak gua kembali ke lu. akhirnya apa dia Lu lukisannya nih apa? teks apa konteks? Nih, Lu nih, Akhirnya- dadang itu sekarang ada apa nggak ada? nih. Kemudian ya Tom Yahud melukis apa? Kura-kura lagi kawin. Kan kura-kura telanjang untuk menciptakan untuk bikin alibi. Gua kan nggak bikin pornografi katanya. Gua potong ya. Nah, Masalah tuh, tunggu, gua potong lo. Masalah Tuhan itu ada. Itu dipelajari di kelas-kelasnya Mas Tommy. Kemudian dia masukkan yang namanya Lutfi Asokan ya, Nietzsche. Nietzsche kan dianggap gila schizofrenia. Dia ingin membuktikan adanya Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yang Petromak itu, dia bawa Petromak, lentera. Ya. Dia pergi ke pasar-pasar. Dia bilang, ada Tuhan. Nggak ada kan Tuhan? Dia bawa lentera itu kemana-mana untuk mencari Tuhan, tapi nggak ketemu. Jadi dia bilang Tuhan tidak ada. Dalam konteks filsafatnya Nietzsche. Itu yang gue bilang. Jadi kalau ada anak muda sekarang mempertanyakan Tuhan, udahlah, tai kucing semua. Kita udah Nietzsche aja udah lama mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan itu sepanjang manusia ada pasti mempertanyakan itu. Enggak ada, lu bilang anak-anak muda sekarang lebih hebat. Enggak ada tuh. Mereka nggak baca. Maksud gua. Mereka karena terpengaruh sama lu. Enggak, justru kalau timbul pertanyaan lagi semacam kayak Nietzsche itu bagus bro. Bukankah ilmu pengetahuan itu berdasarkan pertanyaan? Selalu dari pertanyaan. Gua ini gini, kembali ke suara Israel tadi. Menurut lo Nabi Daud itu ada apa enggak? Menurut lo Nabi Musa itu ada apa enggak? Gini. Ini yang terjadi di Israel sekarang. Iya. Jadi, Menurut lo. gini loh. Tapi jangan lu bawa lagi ke Garut. Yesus, ya, bahkan Muhammad, bahkan Musa, bahkan Ibrahim, itu sebenarnya rekaan sastrawan, ya, bisa penyair, bisa sastrawan, ya, untuk kan dulu itu yang namanya sebuah kerajaan selalu ada pendamping namanya sastrawan, dia sebagai penasehat sekaligus motivator. Ini gue bicara masalah arkeologi, ini masalah temuan. Motivator. Nah, untuk memotivasi bangsanya, maka dia bikin narasi sastra. Bisa berupa cerpen, kalau sekarang novel, apa segala macam. Saking detailnya, saking masuk akalnya itu pesan-pesan moral, ya, sehingga diamini dan memang menjadi bangsa yang besar. Makanya gini. Makanya pertanyaan gua, kalau lu bicara seperti itu, Jadi pertanyaan gua, kalau lu bicara seperti itu, orang akan bilang, menurut lu dadang itu ada apa enggak? Palsu apa enggak? Sebelum lu cerita lu ada atau palsu? kalau misal gua dadang, ya, gua dadang. Nama dadang itu banyak. Bukan nama dadang. Enggak, Cerita hidup lu. Nama dadang itu banyak. Kemudian nama dadang sendiri yang dua ini sebagai nama Udah dadang, sholat subuhnya. ya kan? Itu pun hanya sekedar penanda aja. Nah, kelakuan dadang hari ini itu beda dengan yang kemarin loh. Waktu gua bermukim di sini sebulan yang lalu, itu beda bro. Ya gini. Nah, itulah yang bedanya memang lu sekarang makin cerdas makin. Jadi ya. Buku-buku gua lu baca tapi nggak tamat. Dari legenda yang diciptakan oleh sastrawan itu Daud ke Musa itu, ya, tetap Artinya lu menganggap kitab suci itu adalah novel. Iya novel. Makanya gue setuju dengan istilah kata siapa Rocky Gerung, fiksi. Benar, fiksi. Gitu loh. Gua akan mempertanyakan Rocky Gerung loh. Iya. Rocky Gerung itu sangat dihormati oleh kalangan Islam karena dia menganggap Al-Quran bukan fiksi. Sekarang lu bilang dia bicara bahwa kitab suci itu fiksi. Itu Lu salah kutip lu kali. Loh, jadi gini.
Rocky Gerung dianggap haji kok. kan gini. Kenapa Quran itu fiksi? Fiksi. Sebab kalau Quran itu berdasarkan paparannya berdasarkan data, Quran itu dari lose sampai tebelnya sampai ini itu pun kurang bro. Kalau bicara detail, makanya dikemaslah berupa fiksi. Fiksi itu apa? Penanda-penanda, simbol-simbol. Ya karena lu nggak baca. Lihat aja, baca aja Quran. Itu Gue gue pembaca Al-Quran dan gue tahu bukan fiksi karena gue tahu Al-Quran itu adalah atlas, ada peta di dalamnya, ada ilmu pengetahuan di dalamnya, ada matematika, ada aljabar. iya. Gua tidak menafikan itu. Tetapi kemasannya, bro. Kemasannya itu berupa fiksi. Gitu loh. Sebab kalau nggak bukan pendekatan fiksi, itu bisa tebal, bro. Makanya kalau mempelajari Quran, Quran itu tebel. nggak maksud gua kalau bukan fiksi nih, Ya memang tebel. tidak setebal itu, bro. Bisa dari lose sampai tebalnya. Makanya gue bilang bukan hanya Quran itu bukan hanya dari Lodz sampai sini, dari Lodz sampai ke Padang panjangnya. Karena lu nggak mengerti bahwa di Al-Quran itu ada penjelasannya. Makanya gue bilang itu dikemas pakai pendekatan fiksi. Nah, kalau lu baca nanti dulu. bukan nanti dulu, gue mau jelaskan lo. Makanya ada tafsir. Tafsir Buya Hamka. Terus tafsir mana gitu. Terus ada mahjab. Gitu loh. Iya mas, tafsir itu kan berdasarkan data-data. Iya, yang berupa fiksi itu. Maka ditafsirkan. Misalnya gini, gue baca karya novelnya IJP, ya kan? Ketika di situ sudah selesai, ya, lu nganggap kitab suci kan? Kan itu novel, ya sejenis fiksi. Nah, maka gue sebagai pembaca, situ tuh sebagai penulis sudah mati. Maka gue yang berhak menafsirkan betul novel itu. Bartes ya. Begitu juga gue baca Quran. Makanya betul. Ada kata-kata Quran bilang begini. Quran ini aku turunkan bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Nah, akal itu apa? Berupa sistematik untuk menafsir. Ya. Gitu loh. Nah, ya makanya tafsir itu bagian dari Al-Quran. Makanya tebel. Lu bilang enggak, bro. Enggak tebal, cuma segini kok. Sebentar. Kita kembali ke laptop. Berarti menurut lu supaya menjelaskan Indonesia ini supaya detail segala macam, berarti undang-undang dasar harus tebal. Bukan. Supaya bukan fiksi. Makanya. Berarti undang-undang dasar 45 itu fiksi. Kalau undang-undang kanon, dia disebut kanon undang-undang itu harus jelas dan sifatnya berdasarkan misalnya Indonesia merumuskan undang-undang. Ya kita bisa kembali ke masalah amandemen tadi. Berarti menurut lo. Oleh karena itu, nah dari yang substansi itu Undang-Undang Dasar 45 itu yang substantif, yang rumusan yang udah baku. Yang fiksi. Enggak fiksi tuh. Kalau undang-undang enggak fiksi. Dan dasarnya fiksi. Enggak. Itu cuma berdasarkan hayalan dari anggota BPUPKI. Iya. Enggak jelas referensinya. Nah, gue mau mengembalikan, maksud gue sebagai moderator di sini mengembalikan ke konsep lu sendiri. Berarti undang-undang dasar dan undang-undang dasar kita tuh kan tipis banget. Gini, Bro. Untuk supaya undang-undang dasar tidak disebut kitab suci. Tapi kalau Quran ini jadi yang gua menyebut undang-undang dasar kitab sucinya bernegara. Oke. Enggak. Gua enggak setuju. Bernegara. Enggak, gua enggak setuju. Enggak setuju. Setuju lo apa? Undang-undang itu namanya juga undang-undang, aturan. Undang-undang dasar. Iya, beda dengan undang-undang. Oke. Undang-undang hukum. Hukum itu makanya nggak disebut sebagai kitab suci. Kalau kitab suci bernegara. enggak. Itu kan tafsiran aja.
yang disebut kitab suci, ada kata sucinya, pasti ini fiksi. Pasti fiksi. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu bukan fiksi. Adapun yang merumuskannya itu ya punya fiksi-fiksi, misalnya siapa perumus? Ya ada 66 orang. 66 orang itu ada yang arrestan berdasarkan dia. Kan 66 orang itu kan angka setan. Iya. Garis-garis selatan juga 66 orang. Iya. Muhammad Yamin Muslim. Dia pernah baca Quran dong. Berarti Muhammad Yamin. Masalah itu gue nggak terlalu paham. Karena dia orang Sawalunto soalnya. Iya. Kalau gue kan turunan dari Tan Malaka. Iya. Tan Malaka udah pasti dia guru ngaji. Iya. Pasti dia hafiz Al-Quran. Iya, baca Quran yang fiksi itu. Nah, yang fisik lagi. Ilmiah. Ilmiah itu ketika kita menafsir. Enggak. Nah, jadi kitab suci itu fiksi, kemudian kita umatnya sebagai pembaca itu berdasarkan kajian ilmiah lah, kajian sastra lah, gitu loh. Nggak ada kajian sastra ilmiah. Al-Quran itu cuma bisa ditafsir dengan 2 dalil. Pertama yang namanya dalil nakli, yang tertulis, dan akli, dalil akal. Makanya Al-Quran itu lebih banyak perintah untuk menggunakan akal lebih banyak dari perintah untuk menggunakan iman. Jadi hai orang-orang yang berpikir itu lebih banyak daripada hai orang-orang yang beriman. Yang tidak hai. Nah, yang tidak hai kayak lu nih. Nah, mungkin yang lu sebut iman itu fiksi. Iya. Soalnya dipatok, tok. Gitu loh. Yang mana? Yang dipatok itu yang mana? Iman. Lu nggak usah batang. Iman aja lu. Bukan yang bagian dari Al-Quran yang bersifat iman itu yang mana? Yang nggak bisa dibantah. Gini. Yang dia bilang nggak boleh dibantah apa? Yang nggak boleh dibantah itu ya misalnya tentang hukum. Bukan di dalam Al-Quran itu kan lu sebut fiksi. Nah, aku kembalikan Al-Quran lu sebut fiksi. Nah, artinya yang nggak bisa dibantah apa yang di dalam Al-Quran itu yang nggak bisa dibantah? Yang berdasarkan keimanan toh. Iya. Nah, yang berdasarkan itu yang ajab. Misalnya apa? Hukum alam. Air pasti mengalir ke bawah. Bukan Nah, itu udah pasti dalam Al-Quran udah pasti. Nah, itu kan nggak fiksi kan? Di dalam Al-Quran ada itu. Tetapi cara mengemasnya bukan cara mengemas lagi. Kemasannya cara kayak gini. Cara kita kembali ke ini kan waktunya udah 3 menit lagi. Gini. Kita misalnya bicara di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Insan ayat 12 sampai 21 itu mengatakan begini salah satunya tentang surga, minuman yang ada di surga. Di dalam salah satu tafsir disebut bahwa di surga itu disediakan minuman yang berisi jahe. Menurut lu itu Al-Insan ayat 17. Apakah ketika Al-Quran mengatakan di surga itu ada minuman jahe loh, ditafsirkan jahe, itu fiksi atau fakta? Tetap aja fiksi pendekatannya. Jadi berarti semua yang lo minum tanaman jahe segala macam itu fiksi menurut lo? Enggak. Lo bilang menghadapi COVID ada jahe. Dengerin dulu. Nah, ini lu kembali tentang surga loh. Iya justru. Makanya gua katakan gini, Pak, itu cara mengemas. Cara kemasan. Nggak ada ya. Gaya penulisannya itu ya tidak seperti jurnal ilmiah. Jurnal itu sejak kapan, abad keberapa? Tidak seperti jurnal. Yang disebut dengan ilmiah itu juga fiksi juga, Bos. Lu berhadapan dengan seorang ini. Enggak. Oke, saudara-saudara, ini kita hentikan dulu perdebatannya. Supaya jangan ini gini, Bro. Yang disebut dengan ilmiah itu Renaissance segala macam itu berdasarkan mitologi dan itu fiksi, tahu nggak lo? Itu berdasarkan mitologi Yunani. Dengerin dulu, Bro. Berangkat dari fiksi, justru nanti akan melahirkan masyarakat ilmiah, masyarakat budaya, itu, Bro. Lah,
Ya berarti Al-Quran atau kitab suci yang fiksi ini bisa memunculkan ilmiah. Iya. Loh, Makanya kalau disebut fiksi. makanya gue bilang gini, kalau misalnya Quran, Zabur, Taurat, Weda itu tidak dikemas dengan fiksi, maka orang nggak mau baca, bro. Ngapain baca? Nggak menarik. Jadi Al-Quran itu lebih banyak tidak dibaca orang. siapa bilang? Sampai ada perguruan tinggi studi Itu sedikit. Quran. Itu sedikit bos PTK itu. Yang lulusan PTK itu mungkin cuma ulit. Orang lebih banyak mendengar. Kenapa? Dalam Al-Quran ada dengungannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengungnya aja. Makanya yang Ada musik di sana. makanya Musik. menurut gua definisi fiksi itu ya apa namanya? Yang lain dengan fiksi apa istilahnya? Non fiksi. Non fiksi. Nah, kenapa dikemas? Jangan terlalu panjang nih. Cuma 1 Kenapa menit. dengan fiksi? Supaya apa? Ada sastranya, ada tadi alunannya yang indah gitu. Nah, dari situ maka ya mempengaruhi manusia itu kan gini. Harus ada penanda. Nah, setelah mengetahui penanda dengan keindahan dengan apa segala macam itu, maka lu mau ngomong lagi penanda. Bedanya penanda dengan petanda apa? ya itu Iya. Sudah, saudara-saudara sekalian. Jangan bicara detail. Bukan enggak detail. Gue bicara. Ini kita poin-poinnya. berbicara dengan tunggu udah selesai. Kita berbicara barusan dengan seorang pelukis yang sampai hari ini nggak jelas pelukisannya. Iya. Saya mencoba berdiskusi dan anggap ini diskusi ya dan bukan satu hal yang harus anda demo segala macam gitu kan, karena belum selesai. Yang namanya diskusi itu udah pasti setiap diskusi ada tanda koma dan bukan titik gitu kan. Jadi kenapa saya ngomong begitu, karena banyak hal yang harus kita singkap gitu kan. Kadang kawan saya ini seorang penggugat nomor 1, cuma ketika dia pemikirannya dia bilang nanti dulu gitu. Jadi nanti dulu kita akan membicarakan banyak hal di sini. Nah, kenapa saya nggak ngelihat ke ini memperlihatkan kami lagi berdiskusi. Kenapa? Karena ya inilah Indra William, seorang aktor yang menurut Dadang itu fiksi. Jadi JP itu fiksi gitu. Nah, ini kita bicara masalah teks ya. Dunia ini adalah teks gitu. Dan teks itu ada yang tertulis dan lebih banyak yang tidak tertulis. Oke, kita ketemu lagi dengan yang namanya Perhimpunan Sanggelan Nusantara dan yang lain-lainnya untuk nanti ketemu dengan Once Ong Hokham dalam kenangan. Apakah Pak Ong ini fiksi atau bukan? Terima kasih, tetap berpikir merdeka 100%. Kita lawan yang namanya kolonialisme, kita lawan yang namanya feodalisme, dan kita lawan yang namanya mistisisme yang ada di kita, supaya kita bebaskan negeri ini dari yang namanya kemerdekaan yang cuma sekarat. Kita harus memerdekakan bangsa ini 100%. Terima kasih. Salam.